Kardun si anak durhaka. Drama ini dipersembahkan oleh siswa kelas 5. Adam sebagai Kardun, Indah sebagai Ibu Aminah, Sasha sebagai Siti, Hafiza sebagai Sabai, Aurora sebagai Bu Ros, Yazid sebagai Tanjung, Fatir sebagai Midun, Ibra sebagai Udin, Hanif sebagai Pak Polisi, Nada sebagai Mak Intan, dan Anissa sebagai Lena. Drama ini dilatar belakangi di sebuah desa di Minangkabau. Desa yang hijau dan damai di ranah Minangkabau, Sumatera Barat. Berdiri sebuah rumah sederhana berlantai kayu. Di rumah itulah tinggal seorang ibu bernama Aminah beserta 3 orang anaknya. Ibu Aminah adalah seorang janda. Suaminya telah lama dipanggil Yang Maha Kuasa. Untuk menghidupi anak-anaknya, ia bekerja sebagai penjahit, menerima upah dari tetangga. Tangannya yang terampil menjahit baju, namun hatinya menyimpan duka yang tak terucapkan. Ia sakit namun merahasiakannya dari anak-anaknya demi menjaga semangat mereka. Anak pertamanya bernama Kardun, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang dulu penurut dan rajin, namun pergaulan dengan teman-teman yang nakal telah mengubahnya perlahan-lahan. Kardun sering bolos sekolah, suka membantah, dan mulai menjauh dari kasih sayang ibunya. Sementara 2 adiknya, Siti yang berumur 10 tahun dan Sabai yang berumur 9 tahun, tetap menjadi anak-anak manis yang setia menemani ibu mereka. Inilah kisahnya. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah jendela rumah kayu yang sudah tua. Ibu Aminah duduk di depan mesin jahitnya. Sesekali, ia menghentikan jahitannya, tangannya yang menekan dada, menahan sakit yang ia sembunyikan. Siti dan Sabai bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Ibu, Siti sudah siap, tapi Kardun mana, Bu? Kamarnya masih tertutup. Pergi ketuk pintu kamar Abang Musid, sudah hampir jam 7, nanti telat ke sekolah. Bang Kardun, ayo Bang, sudah pagi, nanti terlambat. Aduh, berisik kau sih. Aku tak nak sekolah hari ini, sakit kepalaku. Tapi Bang, pergi sekolah sana. Kardun, buka pintunya nak. Apa Bu? Nah, Ibu tahu kau lelah, tapi sekolah itu penting. Dun, Ibu jahit siang malam bukan untuk apa-apa, tapi agar kau dan adik-adikmu bisa sekolah, bisa pintar, bisa buat bangga almarhum ayah. Iya Bu, tiap hari itu yang Ibu bilang. Aku tahu, aku ini sudah besar. Ibu, jangan sedih. Sabai dan Siti selalu sayang Ibu. Ibu tahu sayang, Ibu tahu. Sementara Siti dan Sabai berangkat sekolah, Kardun diam-diam menyelinap keluar rumah. Ia tidak pergi ke sekolah. Ia menemui teman-temannya di lapangan desa. Kardun, kesini. Udah lama kalian nunggu. Dari tadi katamu mau sekolah dulu. Ah, malas. Boros pasti ceramah panjang lagi. Mending di sini. Nih, coba enak. Oh, itu rokok. Iyalah, kalau ini sudah besar, Dun. Coba saja, ya jantan. Baik, kalian ini bilang gak enak. Nanti juga biasa. Ayolah, kita pergi ke warung Mak Wati. Aku lapar. Tapi kita ada uang. Cih, tidak perlu uang. Keesokan harinya, Bu Ros memanggil Kardun ke hadapannya. Ini bukan pertama kali Kardun bolos.
dan Bu Ros sangat khawatir dengan perubahan perilaku muridnya itu. Kardun, kemarin kamu kemana? Ini sudah 3 kali minggu ini kamu tidak masuk tanpa keterangan. Sakit, Bu. Sakit, tapi Bu Ros lihat kamu main di lapangan kemarin siang. Kardun, Bu Ros tidak marah, Bu Ros khawatir. Kardun, Bu Ros tahu keadaan keluargamu. Ibumu berjuang keras untukmu dan adik-adikmu. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Kalau kamu tidak belajar, bagaimana nanti masa depanmu? Bagaimana kamu akan menjaga ibu dan adik-adikmu? Itu urusan saya, Bu. Saya bisa jaga diri sendiri. Kardun, kalau sudah boleh saya keluar, Bu? Ya Allah, lindungi anak itu. Malam semakin larut. Ibu Aminah masih tekun menjahit meski tubuhnya semakin lemah. Kardun pulang terlambat. Baunya seperti asap rokok. Kardun masuk tergesa-gesa. Ibu Aminah menoleh. Kardun, dari mana kau, Kardun? Ini sudah jam 9 malam. Main saja, Bu. Biasa. Bau asap. Kardun, kau merokok? Tidak, teman-teman yang merokok asapnya menempel. Kardun, nak, ibu mohon jangan bergaul dengan anak-anak itu. Mereka membawamu ke jalan yang salah. Ibu khawatir. Ibu ini terlalu khawatir. Aku sudah besar, tidak perlu diatur terus. Kardun, aku mau tidur. Ibu, jangan nangis. Sampai selalu di sini. Ibu baik-baik saja, sayang. Belajar lagi ya. Ibu Aminah kembali ke mesin jahitnya. Tangannya menekan dada, menahan sakit. Suatu siang, Tanjung mengajak Kardun dan teman-temannya ke warung Mak Wati. Mereka sudah sering mengambil dagangan tanpa membayar. Hari itu, mereka berniat melakukan hal yang sama. Nah, Mbak Wati kalahkan gua, ambil capek. Nah, kok lama-lama gua ambil capek. Aduh, capek lah. Aden, iku mencili namanya Udin. Jangan mandi, nama mandi yang dulu, aku pindah gua. Maling, Mak Wati, ada maling. Siapa ada nak? Tolong. Kau ini Kardun, anak Aminah. Ya Allah. Rasa malu yang luar biasa menyelimuti Kardun. Dalam hitungan menit, Pak polisi datang dan membawa Kardun ke kantor polisi. Siapa nama? Kardun. Umur 2 tahun, Pak. Kardun, Ang tahu enggak? Mencuri itu dosa. Sekarang hukumnya dalam Islam. Dan Waan kalau lebih kadang, Pak bisa dipenjara sungguhan. Kok masih hutang anak-anak? Ditahan yang belum PAI. Orang tuamu akan dihubungi. Paham? Kardun mengangguk lemah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa parah kesalahannya. Di sudut sel penahanan, Kardun menangis seorang diri. Kabar penangkapan Kardun sampai ke telinga Ibu Aminah. Hatinya hancur, dan di saat yang bersamaan, sakit yang ia sembunyikan selama ini semakin parah. Ibu Aminah berbaring lemah. Mak Intan, tetangga baiknya, duduk menemaninya. Siti menangis sambil memegang tangan ibu. Sabar membasuh wajah ibu dengan kain lembab.
Ibu harus kuat. Kardun pasti segera pulang. Siti, Sabai, kemarilah nak. Ibu minta maaf ya nak. Ibu tidak bisa menemani kalian lebih lama. Jangan bilang begitu, Bu. Ibu tidak boleh pergi. Dengarkan ibu ya. Kalian harus selalu akur, harus saling menjaga, jaga satu sama lain. Jangan pernah putus salat dan mengaji. Itu bakal kalian di dunia dan akhirat. Iya Bu, Siti janji. Sabai juga janji, Bu. Dan Kardun, kalau abangmu sudah pulang, ingatkan dia ya. Ibu tidak marah padanya. Ibu masih sayang dia. Bilang padanya, jadilah anak baik. Jadilah laki-laki yang berguna untuk agama, untuk keluarga, untuk kampung. Aminah, istirahatlah dulu. Ma Intan, terima kasih sudah baik kepada kami selama ini. Titip anak-anak Aminah ya nak. Iya Aminah, insya Allah. Ibu Aminah memejamkan matanya perlahan. Bibirnya bergerak pelan mengucap syahadat. Di dalam kamar yang sunyi itu, pada hari ketiga Kardun ditahan, Ibu Aminah menghembuskan nafas terakhirnya. Pergi dengan tenang, meninggalkan senyum di wajahnya. Siti dan Sabai menangis terseduh-seduh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari keempat Kardun dibebaskan. Dengan langkah berat, ia berjalan pulang ke rumah. Di kejauhan, ia melihat bendera kuning berkibar di depan rumahnya. Jantungnya berdegup keras. Kardun berlari mendekati rumah. Ma Intan keluar menyambutnya. Ma Intan, itu bendera kuning siapa? Kardun, ibu. Ibu kenapa, Mak? Ibu, ibu, Ibu menunggu abang. Ibu selalu tanya kapan abang pulang. ibu, ampun Bu. Kardun minta ampun. Kardun salah Bu. Dan anak durhaka. Ibu jangan pergi. Ibu jangan tinggal Kardun. Tangisan Kardun memenuhi seluruh ruangan. Ia menangis sejadi-jadinya, meratapi ibunya yang telah pergi. Pergi sebelum ia sempat meminta maaf. Pergi sebelum ia sempat berubah. Penyesalan itu begitu berat menghantam dadanya. Sabai mendekati Kardun dan memegang bahunya. Dan ibu sudah tidak sakit lagi sekarang. Ibu pergi dengan tenang. Sebelum pergi, ibu bilang ibu tidak marah sama abang. Ibu masih sayang abang. Ibu bilang begitu. Ibu pesan kalau abang sudah pulang, suruh abang jadi orang yang baik. Jangan buat malu keluarga. Jadi anak yang berguna. Ibu, Kardun janji akan dirubah. Maafkan Kardun, Bu.
3 bulan setelah kepergian ibu Aminah, rumah yang dulu penuh ketegangan kini berubah. Kardun berubah. Ia yang dulu bolos sekolah, kini bangun sebelum subuh. Ia yang dulu sering membantah, kini menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Kardun membangunkan adik-adiknya untuk sholat subuh. Siti, Sabai, bangun. Sudah azan, ayo salat subuh dulu. Setelah sholat, Kardun membuka Al-Quran dan mulai mengaji. Suaranya yang dulu jarang menyebut nama Allah, kini merdu melantunkan ayat-ayat suci. Lamu mimman iftara ala Allah innahu la yuflihul zalimun. Bu Ros datang berkunjung. Ia terkejut melihat perubahan Kardun. Masya Allah Kardun, Bu Ros senang sekali melihat kamu sekarang. Nilai ujianmu juga sudah bagus. Terima kasih Bu, semua ini karena doa Ibu. Kardun janji tidak akan mengecewakan Ibu lagi meskipun Ibu sudah pergi. Ibu kamu pasti bangga di sana, Dun. Bang Kardun sekarang baik sekali, Bu. Ia yang masak, dia yang urus kami. Dan tiap malam dia cerita tentang ibu kepada kami. Abang bilang kita harus jadi orang yang membuat Ibu bangga dari sana. Bu Ros, Kardun ingin minta maaf. Dulu Kardun tidak pernah mendengarkan nasihat Bu. Kardun menyesal. Bu Ros sudah memaafkan kamu, Kardun. Yang penting kamu terus berjalan di jalan yang benar. Itulah yang terbaik untuk mengenang ibumu. Nah, ini Mak Intan bawakan gulai ayam. Alhamdulillah ya, anak-anak sehat semua. Terima kasih Mak Intan, mari masuk. Alhamdulillah. Ibumu pasti bangga lihat kamu begini, Dun. Senyum Kardun mengembang. Di dalam hatinya, ia berbisik kepada ibunya, berjanji bahwa setiap langkahnya ke depan akan menjadi hadiah untuk wanita yang paling ia cintai. Ibunda yang telah berjuang seorang diri demi senyuman anak-anaknya. Begitulah kisah Kardun, si anak durhaka yang akhirnya sadar. Penyesalannya datang terlambat. Ibunya yang telah pergi sebelum dia bisa meminta maaf secara langsung. Namun Allah Maha Pengasih. Perubahan Kardun adalah jawaban doa seorang ibu yang tidak pernah berhenti mencintai anaknya, meski anaknya menyakiti berkali-kali. Wahai teman-teman semua, janganlah kita seperti Kardun yang menyesal belakangan. Berbaktilah kepada orang tua kita selagi mereka masih ada. Sayangi mereka, patuhi mereka, jangan sakiti hati mereka, karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Dalam adat Minangkabau ada pepatah yang berbunyi, duduk surang bersampi-sampi, duduk bersama balapang-lapang. Duduk sendiri terasa sempit, duduk bersama terasa lapang. Keluarga adalah kekuatan kita. Jaga selalu kebersamaan, jaga selalu kasih sayang, dan jangan biarkan pergaulan buruk merusak akhlak kita.